Ternyata perkara yang di atas ini adalah hati daripada Allah kita yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita akan ada bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Temanya tetap sama, ayatnya tetap sama. Kalau saudara merasa sudah tahu, boleh silakan tutup telinga. Tetapi setiap firman Tuhan, siapapun yang membawa, pasti akan ada hikmat yang berbeda, yang Tuhan akan percayakan bagi setiap yang mendengar akan kebenaran ini. Pikirkanlah perkara yang di atas. Kolose 3:2 katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perhatikan ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Perhatikan, kamu telah mati. Tanya sebelahmu, sudah mati belum? Kalau belum, masih hidup semua ya? Oke, teruskan lagi. Saya menemukan dalam Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Siapa yang sudah dibaptis? Angkat tangan. Sebetulnya, jangan diturunkan dulu saudara. Kita yang angkat tangan yang sudah dibaptis, sebetulnya kita sudah mati ya. Dikatakan di sini dalam kematian Yesus. Artinya bahwa hidup kita sudah menjadi hidup yang baru. Yang lama boten wonten malih. Leres? Nah, sehingga awal kehidupan manusia yang percaya Yesus sesungguhnya dimulai dengan baptis. Pada waktu baptis itu kita membuat pengakuan. Kita mendapatkan anugerah keampunan daripada Tuhan. Kalau saya boleh berkata, melewati baptisan hidup kita yang lama, game over sudah enggak diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, semenjak kita dibaptis, maka mulai saat itulah, setiap kali kita berbuat dosa, kita bersalah, masih bisa kan? Masih bisa enggak? Yang sudah dibaptis masih bisa bohong apa enggak? Iya. Maka semenjak kita dibaptis, baptis itu kan memasukkan dalam air, push itu kan, dikubur, mati harusnya. Dosa-dosa kita yang lama itu telah diampuni. Tetapi dosa-dosa semenjak kita mulai baptisan tadi harusnya diberesin, jangan disimpan, jangan ditabung. Begitu kita bersalah, segera selesaikan di hadapan Tuhan. Supaya enggak numpuk saudara. Benci sama orang, aduh Tuhan aku kok benci, ampuni aku Tuhan. Maka firman Tuhan katakan kita mendapatkan anugerah pengampunan. Betul? Jangan ditumpuk. Banyak orang yang sudah dibaptis nggak ngerti. Sebetulnya pada saat dibaptis, dengan baptis dan pengenalan firman yang benar, kita itu sudah lunas. Dosa-dosa yang sebelumnya, dosa turunan, ya, semuanya itu sudah diampuni oleh Tuhan. Hanya yang baru. Kalau kita nggak ngerti, kita tumpuk-tumpuk, simpen-simpen, tabung-tabung, maka akhirnya kita akan mendapatkan kondisi yang sangat serius. Ayat 4 dari Roma pasal 6 dikatakan di situ, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, huruf besar, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kembali pada Kolose pasal 3 tadi. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Saya coba temukan inti daripada memikirkan perkara yang di atas. Ternyata perkara yang di atas ini adalah hati daripada Allah kita yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
saudara dan saya adalah mendapatkan waktunya nanti dia datang kembali kali kedua, kita akan ada bersama dengan dia sampai selama-lamanya. Itu menjadi fondasi untuk kita mulai mencoba merenungkan ayat yang berikutnya, hal-hal yang akan saya sampaikan berikut ini. Kerinduan di hati Allah adalah saudara dan saya diselamatkan sempurna. Tak peduli ya, perjalanan hidup kita. Ya. Maka di situ hati Allah itu tetap merindukan ya, supaya saudara dan saya nanti menjadi miliknya, menjadi kepunyaannya, menjadi biji matanya untuk tinggal bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu, kalau firman Tuhan katakan tentang pikirkanlah perkara yang di atas, yaitu apa yang ada di dalam hati Allah kita, ya. Maka kita perlu untuk merenungkan 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Kalau sampai di sini memang bingung semua, saudara. Siapa yang mengerti pikiran Tuhan? Ayat yang berikutnya berkata, tetapi jemaat GBI Hong Kong, tetapi setiap orang yang ada di ruangan ini, sampai di lorong-lorong semua, akan berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi itu merupakan hal untuk menemukan hatinya Tuhan, yaitu pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu adalah firman Allah yang hidup. Katakan sebelahmu, sudah kenal pikiran Kristus? Jadi, buat kita yang memiliki DNA restorasi Pondok Daud, yang kehidupannya suka intim dengan Tuhan, dalam unity berdoa siang dan malam, maka harusnya kita orang-orang yang seperti itulah, yang memiliki DNA restorasi Pondok Daud inilah orang-orang yang mengenal akan hatinya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi ayat ini walaupun dari awal Januari sudah dikumandangkan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ternyata ada 8 pengkhotbah di sini. Semuanya memiliki hikmat, memiliki tuntunan yang gak sama. Tapi saya percaya semuanya pasti adalah firman Allah yang hidup. Hari ini saya akan bagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya, supaya saudara mengerti begitu kayanya firman Allah yang hidup. Yang mana kita bisa dengar, dan setiap kali kita mendengar firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kalau saudara punya hati yang terbuka untuk menerima, menjadi berkat buat dirimu secara pribadi. Saya ingin bagikan dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Yang setuju katakan amin. Ya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ada berapa banyak orang yang takut akan Tuhan di ruangan ini? Sadarkah kita dengan artinya kita angkat tangan?
Orang yang takut akan Tuhan itu pasti akan senantiasa bersandar pada setiap kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan membawa hidup kita semakin hari semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Setinggi langit di atas bumi. Saudara jangan berpikir bahwa bisa ke bulan dan itulah yang paling tinggi. Kalau saudara mengerti perkara ini bahwa tak terukur akan ya, kasih setia Allah kepada saudara dan saya. Ayat yang berikutnya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Siapa yang pernah melanggar firman Tuhan di ruangan ini? Saya ingin lihat yang gak angkat tangan saja deh. Siapa yang... Saya hanya berkata kepada yang sudah pernah melanggar. Yang gak pernah melanggar, udahlah, ini gak berlaku. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dari timur ke barat itu berapa meter? Kita menemukan pada Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Bahwa kita ini di ruangan ini mungkin cuma ada 2 bapak ya. Saya berharap 3 bapak ini hatinya sama. Ya, sama dengan Bapak di surga. Sayang sama anak-anaknya. Kalau anaknya datang bersama boleh tanya, Bapak sayang-sayang enggak? Saya yakin dijawab sayang. Siapa yang anaknya yang disayang itu enggak pernah berbuat salah? Bapaknya enggak berani ngaku, soalnya anaknya ada. Nanti kalau ngaku, loh ya. Saudara, saya membagikan sesuatu buat setiap saudara. Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Saya punya anak 2. Enggak tahu yang satu masih di luar sana atau enggak. Tapi anak saya yang satu sedang kerja, dia enggak ada di ruangan ini. Saya pernah punya masalah dengan anak saya yang laki. Ya, ada cerita dalam kehidupan kami, di mana apa yang kami kerjakan buat kami adalah untuk Tuhan. Tapi buat anak kami ternyata pola berpikirnya enggak sama. Sehingga terjadi perbedaan salah paham antara saya dengan anak saya. Siapa di ruangan ini yang punya masalah dengan anaknya? Ternyata saya yang enggak banyak sih ya. Di sini enggak ada kan? Oh coba yang berani ngakui pernah punya masalah dengan anaknya. Bocah wakai. Saya enggak malu berkata saya punya masalah dengan anak saya. Namanya anak, saudara. Dalam masa pertumbuhan dari level SD, SMP, SMA, belum tentu anak-anak kita ini dalam kondisi yang dewasa mengerti sebetulnya apa yang ada dalam hati bapaknya. Sehingga pada waktu pandangannya itu enggak sama dengan pandangan saya sebagai ayahnya.
maka emosinya meledak-ledak kan. Betul kan? Anak itu kalau sudah namanya marah sama orang tuanya kan, wah sembarang kalir ngomong gitu, nggak tahu yang di belakang ini. Di dalam keberadaan kami berdua seperti itu. Dalam perjalanan hidup kami, anak saya yang laki itu melampiaskan isi hatinya. Dia marah besar. Marah amat sangat besar sampai dia nggak bisa kontrol dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Dulu belum ada WA. Dia kirim SMS panjang dan lebar. Dia luapkan semua yang ada dalam hatinya. Saya menerima itu di airport. Dalam perjalanan menuju ke Hong Kong. Saya baca, saya coba memahami apa yang ada dalam hatinya. Dan jujur sebagai bapak, saya merasa gagal dan saya menangis. Saya nggak peduli di airport, saya nangis. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, aku salah, ampuni. Tapi apa yang saya katakan? Saya berkata sama Tuhan, aku nggak mau kehilangan anakku. Saudara nangkap maksudnya? Saya menyadari bahwa secara daging sebagai seorang ayah, saya bisa marah. Saya bisa lakukan punishment untuk dia. Tetapi saat itu karena saya datang kepada Bapa di sorga, saya ngomong, saya lapor. Apa yang Tuhan taruh di hati saya? Tuhan cuma ingatkan bahwa saya pun sama dengan anak saya. Dalam perjalanan hidup saya berulang kali mengecewakan Bapa di surga. Tapi Tuhan tetap mengasihi saya. Sehingga dalam pengertian seperti itu, sambil air mata berurai, saya ketik jawaban untuk anak saya. Saudara tahu yang saya tulis? Saya cuma berkata, Papi tetap mengasihimu. Saudara, pada waktu saya mengetik hal itu, itulah kasih Bapa. Itulah yang ada di dalam hati Bapa untuk saya. Yang saya harus bagikan untuk juga orang-orang di sekitar saya. Tidak hanya untuk anak kandung, anak-anak rohani pun kalau ada, saya harus tetap mengasihi. Karena itulah hati Bapa di surga yang saya rindukan senantiasa ada di dalam hati saya, di dalam melayani orang-orang yang ada di sekitar saya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita ini cuma debu, saudara. Pada akhirnya kembali dari debu kembali kepada debu. Saya bersyukur bahwa kami mendapat kesempatan untuk pergi ke Yerusalem. Dan saya ingat bagaimana Tuhan menjawab pergumulan saya. Di Taman Getsemane, waktu kami mendapat izin untuk masuk ke dalam taman di mana ada pohon, ya, yang tua di situ, kami ada di sana. Anak saya menghampiri kami berdua. Dan dia peluk kami berdua. Dan dia berkata, Papi, Mami, saya minta maaf.
itu titik balik di mana anak saya kembali. Sebelumnya, saudara pasti bisa bayangin apa yang terjadi. Padahal sebagai hamba Tuhan saya melayani. Tapi pergumulan itu membuat saya semakin mengerti akan kasih Bapa kepada saya. Yang saya rindukan senantiasa ada. Untuk saya boleh bisa bagi kepada setiap orang yang ada di dalam kehidupan saya secara pribadi. Begitulah kasih sayang Tuhan. Sehingga kalau kita dengar sebuah lagu, coba perhatikan syair lagu ini. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi perhatikan akan syair. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sementara musik dengan lembut meneruskan pujian ini. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara tahu sejauh timur daripada barat, saya nggak pernah lagi mengingat-ingat apa yang dulu dia anak saya lakukan kepada saya. Bahkan kasih daripada Tuhan itu yang Tuhan percayakan, yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya. Cuma-cuma dia memberikan untuk saya juga bagikan kepada anak saya. Sehingga waktu saya menerima sebuah kiriman WhatsApp tentang sebuah ilustrasi, saya mengerti benar. Seperti Bapa sayang sama anak-anaknya. Karena dalam kiriman itu diilustrasikan seorang pelukis. Dengan kanvas di depan, dia coba untuk membuat satu gambar yang dia ingin munculkan di kanvas itu. Tapi ternyata ada sesuatu yang membuat
lukisan itu rusak. Sehingga pada waktu kanvas itu berubah dari gambar semula yang dipersiapkan oleh sang pelukis. Mungkin orang-orang di sekitarnya akan berkata, sebentar lagi dirobek itu kanvas. Sebentar lagi dibuang itu kanvas yang tak berguna. Sebentar lagi kanvas itu akan dibakar atau ditaruh di tempat sampah. Dan tidak diperdulikan lagi. Tapi ternyata pelukis itu tetap menghadapi kanvas yang sudah rusak tadi. Dia meneruskan dengan membuat gambar yang lain. Sebagaimana cocok dengan peristiwa rusaknya lukisan itu. Dari situ saya mengerti. Tuhan mungkin sekarang sedang membentuk saudara dan saya. Tapi karena satu perkara rusak. Rusak karena orang-orang yang ada dekat dengan engkau. Rusak dengan gambaran Bapak yang tidak sesungguhnya seperti yang engkau rindukan. Rusak karena punya saudara yang mungkin tidak seperti yang engkau harapkan. Hatimu marah, penuh kebencian, kedendam. Tapi hari ini ketahuilah pelukis itu namanya Yesus. Dia sedang melukis di atas kanvas kehidupan setiap kita. Mungkin kau berpikir engkau rusak. Hari ini kau gak berharga. Mungkin ada yang kau datang sudah gak punya pengharapan lagi. Tuhan tak pernah menyerah. Dia tak pernah angkat tangan. Dia selesaikan lukisan itu. Sebagaimana yang ada dalam hatinya. Bagian kita cuma apa? Berserah. Tuhan, ini aku. Pakailah aku. Untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai kado Natal. Saat aku memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saudara yang menangkap pesan ini. Angkat tanganmu ke atas. Syara laba-laba takayara laba. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Jangan engkau membuang kanvas hidupmu dengan sembarangan. Kembalikan pada Dia sang pelukis agung. Dia punya rencana yang akan lebih baik daripada apa yang kita pikirkan hari ini. Tak terselami jalannya. Tak bisa dipahami. Tapi hari ini kita mengerti Tuhan sangat mengasihi seperti Bapa yang mengasihi anak-anak.